Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firda Miandah. Di sini saya sebagai moderator dari penyaji satu, yaitu Jabar. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Jabar untuk memaparkan materi tersebut. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya. Adapun desain penelitian saya itu berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Adapun latar belakangnya yaitu ketika melakukan observasi pada kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar, penggunaan bahasa siswa masih mengandung kesalahan-kesalahan, antara lain dari aspek lafal, diksi, dan struktur kalimat. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka perlulah diadakan penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Adapun rumus masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah kesalahan lafal dalam diksi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Yang kedua, bagaimanakah kesalahan diksi dalam diskusi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Dan yang ketiga, bagaimanakah kesalahan struktur kalimat dalam diskusi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Yang berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kesalahan lafal dalam diskusi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Yang kedua, mendeskripsikan kesalahan diksi dalam diskusi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan kesalahan struktur kalimat dalam diskusi kelompok pada pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Adapun manfaat dari desain ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kesalahan berbahasa yang berupa kesalahan lafal, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama ada bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi mahasiswa. Adapun kajian teorinya, yang pertama itu keterampilan berbicara, yang kedua analisis kesalahan berbahasa, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat lafal, yang kelima diksi, dan yang keenam struktur kalimat. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan mengajukan data secara objektif mengenai objek penelitian, yaitu analisis kesalahan berbahasa dalam diskusi kelompok kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Datanya berupa tuturan yang digunakan oleh siswa pada kegiatan diskusi kelompok. Sumber datanya yaitu siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Batu Ampar. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji satu Jabar. Selanjutnya saya akan memberikan penyanggah. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Septiani Lingga yang sebagai penyanggah untuk dari penyaji satu yaitu Jabar. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Septiani Lingga. Saya sebagai penyangga atau saran untuk saudara Jabar. Nah, di sini yang mau saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan diksi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lingga atas dari pertanyaannya. Untuk Saudara Jabar, apakah pertanyaan dari Saudari Lingga bisa dimengerti? Iya, bisa. Baiklah, saya akan memberi waktu untuk menjawabnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, apa yang dimaksud dengan diksi? Nah, diksi ialah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan.
peristiwa dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Nah, diksi juga dapat diartikan sebagai penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Jabar. Untuk kepada Saudari Lingga sebagai penyangga, apakah sudah paham? Ya, sudah paham. Diksi adalah salah satu pemilihan kata dengan makna yang selaras. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baiklah, saya di sini perkenalkan, nama saya Septiani Lingga. Saya sebagai moderator untuk penyaji yang kedua, yaitu Filda Meyanda. Ini langsung saja untuk kepada Filda Meyanda akan mempresentasikan atau memaparkan materinya. Kepada Filda Meyanda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Septiani Lingga sebagai moderator saya. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang variasi fonologi dalam bahasa Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahasa Melayu dialek Pontianak adalah bagian dari bermacam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Banyaknya kegiatan yang dilakukan menyebabkan beragamnya pula bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Keragaman bahasa ini pula terlihat pada struktur fonologis maupun morfologisnya. Selain itu, faktor yang menyebabkan adanya variasi fonologis dalam bahasa Melayu adalah kesamaan situasi dan tempat digunakannya kata tersebut. Kesamaan situasi dan tempat digunakan di sini maksudnya adalah kata-kata yang salah satu fonemnya berbeda digunakan pada tempat dan situasi yang sama dalam kalimat dan memiliki makna yang sama. Selanjutnya itu kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal. Yang pertama itu adalah tinggi rendah lidah. Terus yang kedua itu adalah posisi lidah. Terus yang ketiga itu adalah ketegangan lidah. Dan yang keempat itu adalah bentuk bibir. Oleh karena itu, dalam bahasa Melayu ini tidak mengenal suku tertutup, maka setiap vokal yang terdapat dalam setiap kata ditulis sama seperti bunyi asalnya atau penyebutannya. Jadi bunyi vokal itu seperti A, I, U, E, O. Dan tetap ditulis sebagai A, I, U, E, O. Jadi dari uraian pada latar belakang di atas adalah peneliti mengambil judul variasi fonologis bahasa Melayu ini sebagai tema pokok dalam melakukan penelitian. Adapun hal yang secara spesifik yang akan diteliti adalah morfem dalam bahasa Melayu yang memiliki variasi pada struktur fonologis seperti beberapa kata yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Terus yang pertama itu adalah bagaimana variasi fonologis morfem bahasa Melayu. Terus yang kedua itu adalah faktor apa saja yang menyebabkan adanya variasi fonologis tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama itu adalah tujuan umum. Tujuan umum ini adalah untuk mengetahui variasi fonologis yang terdapat dalam bahasa untuk menemukan faktor yang menyebabkan adanya variasi fonologis tersebut. Yang selanjutnya itu ada tujuan khusus. Nah, secara khusus penelitian untuk yang pertama menemukan mendeskripsikan variasi fonologis yang terdapat dalam bahasa Melayu. Terus yang kedua itu menemukan dan mendeskripsikan faktor yang menyebabkan munculnya variasi fonologis morfem dalam bahasa Melayu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan
teori fonologi sehingga pembelajar bahasa dapat mengetahui perbedaan variasi bahasa. Dalam hal ini adalah variasi pada struktur fonologis bahasa daerah. Terus yang kedua itu adalah manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan informasi untuk masyarakat yang menggunakan bahasa namun tidak mengetahui variasi fonologis pada setiap kata atau morfem dalam bahasanya. Terus yang kedua itu adalah untuk dipelajari lebih lanjut di dunia pendidikan, khususnya pendidikan kebahasaan. Yang ketiga itu adalah sebagai bahan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti objek sehingga mempermudahkan proses penelitiannya. Adapun metode penelitian yaitu pertama pendekatan penelitian. Nah, di dalam pendekatan ini dilakukan dalam penelitian tentang variasi fonologis bahasa Melayu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang diambil merupakan kata-kata, wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian. Selanjutnya itu adalah data dan sumber data. Oke, yang pertama itu adalah data. Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang bukan angka atau berupa kata verbal. Data kata verbal atau lisan ini adalah tuturan, ujaran, perkataan, atau pembicaraan yang dilakukan oleh penutur bahasa sebagai data tunggal penelitian. Data lisan ini merupakan data sifatnya benar, nyata, dan asli. Terus yang kedua itu adalah sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber lisan, yang diambil dari percakapan atau pembicara dari penutur asli yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari selain bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data ini adalah teknik sadap, merupakan dasar dari metode simak atau pengamatan observasi. Sekian pemaparan saya sampai sini. Saya kembali kepada moderator, Saudari Septiani Lingga. Silakan. Baik, terima kasih kepada Filda Meyanda telah menyampaikan atau memaparkan materinya. Selanjutnya lanjut kepada penyangga 1. Saya berikan kesempatan untuk memberikan sanggahan atau memberikan saran kepada penyaji, kepada penyangga 1, Saudari Retno. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyanggah ataupun memberi pertanyaan kepada penyaji. Apa alasan Anda memilih judul variasi fonologi dalam dialek bahasa Melayu Pontianak? Baik, itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyangga Saudari Retno. Kepada Filda Meyanda, saya persilakan untuk menjawab sanggahan dari Saudari Retno. Kepada Filda Meyanda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Retno. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Retno, yaitu apa alasan Anda mengambil judul variasi fonologis dalam bahasa Melayu Pontianak. Jadi, alasan saya mengambil fonologi dalam bahasa Melayu Pontianak itu karena saya tertarik dengan masyarakat penutur bahasa Melayu menggunakan bahasa daerah untuk berbagai macam keperluan dan kegiatan untuk berkomunikasi. Dan juga ejaan berdasarkan lafal dalam bahasa Indonesia dan Melayu itu berbeda. Contohnya tuh seperti kata pergi dan pergi dan sama-sama memiliki arti langkah atau melangkah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Filda Meyanda sebagai penyaji kedua. Apakah Saudari Retno telah menerima jawaban dari Saudari Filda Meyanda? Iya, bisa. Baik,
terima kasih kepada Saudari Filda Mayanda dan Saudari Retno sebagai penyangga. Di sini saya akhiri mungkin presentasi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung ke penyaji ketiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya selaku moderator penyaji yang ketiga, itu Retno Wulandari Edita. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu pada Saudari Retno Wulandari Edita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu analisis deeksis dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Adapun alasan peneliti memilih deeksis, yang pertama, seperti pada novel ada beberapa kalimat yang mengandung deeksis. Selain itu, penggunaan deeksis dalam novel ini kurang dimengerti pembaca. Pembaca hanya membaca novel tersebut hingga selesai tanpa mengetahui deeksis dalamnya. Alasan peneliti memilih novel sebagai objek penelitian karena novel merupakan karya sastra yang sangat beredar luas di kalangan masyarakat, dan novel juga banyak diminati oleh berbagai kalangan. Adapun alasan peneliti memilih novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan karena isi dalam cerita ini berhubungan dengan kehidupan manusia dan perasaan yang melingkupinya, yaitu perasaan tersebut melingkupi perasaan kasih sayang, pergolakan batin, dan sebuah keinginan maupun pencapaian pada sosok tokoh perempuan di dalam novelnya. Ada fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah deeksis persona yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Yang kedua, bagaimanakah deeksis waktu yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Yang ketiga, bagaimanakah deeksis tempat yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengidentifikasikan deeksis persona dalam novel Cantik Itu Luka. Yang kedua, mengidentifikasikan deeksis waktu yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka. Yang ketiga, mengidentifikasi deeksis tempat dalam novel Cantik Itu Luka. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat praktisnya bagi peneliti, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi mahasiswa. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yang pertama pragmatik, yang kedua deeksis, yang ketiga deeksis persona, yang keempat deeksis tempat, yang kelima deeksis waktu, dan yang keenam novel. Kajian teori, yang pertama novel, yang kedua unsur-unsur pembangun novel, yang ketiga deeksis, yang keempat jenis-jenis deeksis, yang kelima pragmatik, dan yang keenam penelitian relevan. Adapun metodologi penelitian ini, yang pertama jenis penelitian yaitu deskriptif, bentuk penelitian yaitu kualitatif, latar penelitian yaitu rumah peneliti di Jalan Karya Sosial Komplek Mutiara Korpri Mandiri, rumah nomor C5. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kutipan-kutipan yang berkaitan dengan subfokus penelitian. Sumber data yaitu novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, teknik pengumpulan data yaitu studi dokumenter, alat pengumpulan data yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen utama, teknik keabsahan data yaitu triangulasi teori, teknik analisis data yaitu menggunakan teknik model interaktif. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari penyaji. Baiklah, saya akan memberikan kesempatan pada penyangga untuk memberikan masukan atau sanggahan kepada penyaji. Pada penyangga, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jabar. Di sini saya sebagai penyanggah dari
Saudari Wulandari Edita. Di sini saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan dieksis waktu yang terdapat dalam penelitian Anda. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari penyangga. Saya persilakan pada penyaji untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga. Yang dimaksud dengan dieksis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu yang dimaksudkan penutur pada saat penutur itu berkomunikasi, seperti besok hari, lusa, kemarin, ataupun pada suatu hari, misalnya pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah saudara penyangga bisa memahami apa yang disampaikan oleh penyaji? Bisa. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari penyaji ketiga. Untuk sesi ketiga saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Retno Wulandari Edita sebagai moderator penyaji keempat, yaitu Septiani Lingga. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilahkan kepada penyaji untuk mempresentasikan seminar proposalnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Perkenalkan, nama saya Septiani Lingga. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit hasil proposal saya. Proposal saya di sini yang berjudul Analisis Tindak Tutur Imperatif dalam Interaksi Antar Pedagang dan Pembeli di Pasar Kemuning Kota Baru, Pontianak Kota. Adapun latar belakang di sini, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagian besar menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, salah satunya ketika melakukan interaksi sosial seperti berdagang di pasar. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya. Penulis memilih tindak tutur dalam penelitian ini berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, karena adanya tindak tutur, maka seseorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain melalui sebuah tuturan. Dan alasan yang kedua, karena kegiatan tindak tutur yang digunakan mencerminkan kemampuan tindak tutur merupakan tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dan tuturannya. Alasan penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur imperatif yang digunakan pedagang dan pembeli pada saat bertutur, serta dapat diberikan gambaran mengenai tuturan, khususnya tuturan imperatif perintah, perintah bujukan, desakan, permohonan. Dengan begitu metode ini dianggap sangat relevan. Alasan penulis menggunakan bentuk kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti yang telah dilakukan bersifat alamiah, sehingga data yang diperoleh berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Adapun fokus dan subfokus masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah tindak tutur imperatif dalam interaksi antar pedagang dan pembeli di Pasar Kemuning Kota Baru, Pontianak Kota. Tujuan penelitian ini secara khusus berdasarkan rumusan masalah desain penelitian di atas, maka tujuan umum desain penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur imperatif dalam interaksi antar pedagang dan pembeli di Pasar Kemuning Kota Baru, Pontianak Kota. Adapun manfaat penelitian yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu tindak tutur imperatif, tuturan imperatif permohonan, tuturan imperatif desakan, tuturan imperatif bujukan.